Hey semuanya, gue Hendra. Ini mungkin video pertama gue. Gue akan bagaimana gue mau bukan mengedukasi, tapi gue mau memberitahu orang bahwa di zaman sekarang, di zaman teknologi yang serba cepat perkembangannya, apalagi kita akan masuk di dunia 5G, eranya 5G, kita akan begitu cepat soal transfer data, internet, dan lain-lain. Itu akan sangat cepat. Teknologi ini juga akan sangat berpengaruh ke dunia peredaran uang di dunia, sistemnya perbankan, cross border payment, pembayaran uang antar negara. Yang which is kita sangat tahu kalau cross border payment zaman dahulu dan sampai sekarang, dari zaman dahulu dan sampai sekarang itu masih dipegang oleh satu perusahaan namanya Swift. Jadi kalau kita mau transfer dari Indonesia ke US, dari antara bank, pasti kita harus tahu Swift code, atau antar bank itu mereka juga udah tahu Swift code. Jadi apa ya? Ya perusahaan ini, si Swift ini sudah sangat lama bergerak di bidang cross border payment. Dan jeleknya adalah sistemnya masih, karena lama, old system, dia tuh apa ya? Mengirim uang butuh waktu sampai 3-5 hari dengan biaya yang sangat tinggi. Bagi gue itu udah nggak make sense lagi, apalagi di dunia zaman sekarang teknologi begitu cepatnya perkembangannya. Nah, di dunia cryptocurrency atau digital asset, nah jangan teman-teman jangan anggap jangan anggap teman-teman apa ya, remeh atau mengucilkan. Wah, cryptocurrency itu dunianya tuh fluktuatif, Bitcoin tuh fluktuatif. Ingat loh, di tahun ini kita melihat bagaimana saham-saham di US itu sangat fluktuatif. Dow Jones apalagi dari 30.000 turun sampai ke 18.000, sekarang akhirnya di 23.000, sangat fluktuatif. Ya orang bilang karena itu nanti akan dijelaskan bidangnya berikutnya lagi, pembahasan berikutnya lagi, bagaimana sebenarnya menurut gue itu dijadikan sebagai propaganda, sebagai kambing hitam untuk krisis moneter, krisisnya si Amerika. Tapi ya itu nanti pembahasannya. Tapi gue akan mau bahas satu perusahaan penantang, the next Amazon. Perusahaan ini fintech, tapi bergerak di sistem keuangan, peredaran uang, perbankan, cross border payment, dan ini akan merubah sistem perbankan dunia. Dan menurut gue ini akan menggantikan si Ripple. Bukan Ripple, tapi menggantikan Swift. Yang gue maksud adalah perusahaan ini adalah Ripple. Jadi kita akan melihat bagaimana mengirim uang akan semudah mengirim email. Kalau sekarang kan masih belum. Tapi nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita akan merasakan bagaimana mengirim uang antara negara dimanapun belahan dunianya itu sangat mudah. Cuman 1 menit, 2 menit uang akan kekirim dengan biaya yang sangat rendah. Nah, perusahaan fintech ini, si Ripple ini bergerak di bidang itu. Dia pakai namanya digital asset cryptocurrency yang bernama XRP. Ya, nanti gue akan bahas bagaimana XRP ini digital asset, digital currency yang berbeda dengan Bitcoin ataupun Ethereum. Nah, kita akan lihat profil perusahaan Ripple ini. Customernya sudah mulai banyak. SCB itu dari Thailand, Standard Chartered tadi kita lihat, ada Santander, MoneyGram, American Express, ada MUFG itu dari Jepang. Nah, global payment should be easy, low cost, instant, reliable, everywhere. Instantly move money to all corners of the world. Jadi kita akan merasakan
bagaimana mengirim uang. Mengirim uang semudah mengirim email. Dan bagi gue, apalagi teman-teman yang masih muda, yang masih bingung, investasi di bidang apa? Wait, cryptocurrency. Wait, gue gak mau. Itu sangat menjebak, sangat merugikan. Takut gak ada orang yang aset yang benar-benar gak ada bentuknya. Wait. Tapi justru dari itu belum orang banyak yang tahu, dan itu sangat terbuka sekali. Investasi untuk 5 tahun sampai 10 tahun mendatang itu sangat terbuka. Bagaimana future-nya sangat terbuka lebar. Harga masih sangat murah ya. Jangan dilihat dari harga Bitcoin sekarang ya. Tapi bagaimana kalau gue sih lihatnya adalah harga si Ripple, si XRP, bukan Ripple, tapi XRP digital assetnya. Harga sekarang 0,18 sen, which is itu 3.000 rupiah satu koinnya. Dan itu sangat amat murah. Nanti gue akan jelasin next pembahasannya XRP itu apa sih digital asset itu. Bitcoin itu apa bedanya sama Ethereum, itu apa bedanya dengan XRP. Nah, si Ripple ini menurut gue, bagi gue, dia akan menjadi the next Amazon. Dia akan mengguncangkan dunia. Jadi dengan harga yang sangat masih murah. Buat teman-teman ini sangat terbuka. Gue gak akan kasih prediksi harga tembus akan berapa, karena gue basically adalah bukan analisa market, forex atau apapun. Tapi gue sangat tertarik dengan bidang cryptocurrency, dan gue cukup banyak memiliki aset XRP ini. Ya cukuplah untuk merubah nasib untuk kedepannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ripple ini crypto ghost IPO. Ripple could lead the blockchain industry charge. Jadi di kesempatan tahun lalu, di awal tahun lalu, CEO Ripple Brad Garlinghouse di acara yang prestisius Davos World Economic Forum Summit, dia ngomong untuk initial public offering. Bagi gua ini sangat amat terbuka. Yang which is gua sangat tahu Ripple ini, sistemnya ini udah banyak dipuji, udah banyak dipakai orang, udah banyak dipakai institusi bank di dunia, central bank dunia. Jadi IMF pun, termasuk IMF dulu masih di zamannya dipegang oleh Christine Lagarde, itu sangat amat memuji Ripple, bagaimana Ripple itu akan mengguncangkan dan merubah sistem perbankan yang selama ini sangat menyakitkan banyak pengusaha-pengusaha dengan biaya remittance-nya yang sangat mahal. Jadi Ripple kemarin buat suatu move yang sangat, bagi gue ini sangat cerdik. Dia kerjasama partnership sama MoneyGram. MoneyGram itu bergerak di bidang kayak cross border payment. Dia bukan bank sebenarnya, dia seperti Western Union ya, which is Western Union nomor 1, MoneyGram nomor 2-nya. Tapi MoneyGram, Ripple ini pintar. Kenapa dia partnership sama MoneyGram? Dia pengen kasih tunjuk ke dunia bahwa digital asset cryptocurrency ini sangat amat bisa dipakai untuk kehidupan nyata di manusia, bukan hanya di dunia komputer ya, yang di awang-awang, tapi bagaimana itu akan membantu di dunia. Nah, gue sangat tertarik, dan sampai-sampai gue aktif lagi di dunia Twitter. Dari tahun 2016-2017 gue tuh udah mulai aktif lagi. Bagaimana gue mengikuti satu komunitas namanya XRP Community. Dan ini ada salah satu menurut gue orang yang hebat, dan teman-teman bisa follow dia, Diep San. Ini orang pintar banget, dia nyari semua dokumen apapun yang perbankan yang berhubungan dengan XRP atau Ripple.
Jadi Western Union is testing and considering the use of XRP. Jadi bukan hanya MoneyGram, nanti Western Union akan ikut masuk. Nah, ketika sistem perbankan semuanya, terus semua sistem badan kayak MoneyGram, Western Union itu akan nyemplung juga di dalam sistemnya Ripple. Menurut gua tuh demand-nya sangat tinggi, dan gua rasa harga XRP gak mungkin akan tetap 3.000 rupiah, which is akan naik sangat cepat. Mungkin bisa, ya gua nggak berani kasih prediksi harga sih, tapi bagi gua 3.000 rupiah untuk satu koin XRP itu sangat murah, which is kita ke Starbucks buang makanan beli kopi 50.000 itu bisa dapat berapa koin. Oke, jadi gue udah berapa tahun gue berhemat, gue mengurangi jajan, gue mengurangi beli makanan atau apapun yang gak perlu, dan gue masuk ke dunia cryptocurrency dan gue beli XRP. Dan gue percaya XRP, apalagi Ripple, seperti the next Amazon, dan harganya masih sangat amat murah saat ini bagi gue sih. Jadi itu aja. Jadi Ripple the next Amazon. Swift kayak Nokia. Ripple kayak iOS. Apple, bagaimana Apple menguncangkan dunia, I don't know. Tapi Swift mungkin gak akan menyerah juga, dia akan mengupgrade. Tapi ya dari banyak komunitas dan komunitas XRP, si Swift ini juga ujung-ujungnya akan XRP juga sih. Nah, ntar sistemnya beda lagi lah, dia pakai R3, Corda, API atau apapun untuk settlement dia. Ya, itu sih. Jadi buat teman-teman sangat amat mudah buat investasi zaman sekarang ini. Dan oh ya, gua web ini pakai Brave. Brave ini adalah perusahaan apa ya? Gue sangat tertarik dengan Brave browser karena cepat pertama, terus dia blok iklan, tracking iklan semuanya, apapun di blok sama dia, enak sekali. Terus setiap kali gue pakai, gue dapat reward. Gue harus klik, nanti dia ada klik pemberitahuan iklan, dan ini gue nggak begitu banyak di laptop ini, tapi di handphone dan laptop lain itu udah banyak sekali BAT-nya. BAT itu basic tokennya si Brave ini. Dan ini cryptocurrency adalah dunia yang sangat besar sih, tapi yang sangat menonjol, dan dia tuh ada beberapa yang sangat terpakai sih menurut gue sih, beberapa digital asset yang sangat amat terpakai di dunia kita, termasuk BAT ini, BAT, Brave Reward. Jadi teman-teman kalau mau masuk dunia cryptocurrency tapi masih bingung atau nggak mau keluar uang, mau coba-coba gitu, teman-teman bisa download Brave. Nanti gua kasih taruh linknya di bawah, kode referral. Jadi ketika lu klik pakai kode referral gua, lu juga dapat dapat reward, gue juga dapat reward, jadi sama-sama enak gitu. Jadi ini BAT ini lu bisa pergunakan, bisa lu jual ke exchange, lu pindahin ke wallet lu sendiri dan lu jual. Ya tentunya kalau udah banyak ya, kalau sedikit kayak gini ya gak berasa ya. Jadi nanti gua akan link yang akan kirim di bawah, teman-teman bisa download. Oke, nanti cukup sekian. Ini video pertama gue masih sangat excited terus terang,
dan gue bingung. Dan ini memang akan jadi pertama dan akan jadi pembelajaran gue untuk next video-video berikutnya. Gue akan mau bahas apa aja tentang dunia cryptocurrency, digital asset, teknologi yang sangat merubah dunia nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, dan sangat amat terbuka buat teman-teman buat investasi zaman sekarang. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gua. Walaupun masih baru, tapi semoga ini bermanfaat. Gua akan mencoba kasih tahu, gua akan coba menerangkan bagaimana di dunia cryptocurrency dan XRP dan teman-temannya perkembangannya berikutnya lagi. Oke, see you di next videonya lagi. Dadah.